Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Gusari Cara Laksana, nomor absen 19, kelas 1245. Sebelumnya terima kasih atas kerja keras dari Pak Ji sudah membuatkan kami kunci jawaban dari soal penilaian harian sistematika A dan B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal sistematika soal B. Nah, pertama-tama di sini terdapat soal, disediakan soal, lalu kita di sini mencari tabel distribusi frekuensi, lalu nilai rata-ratanya. Nah, di sini sudah diketahui log 40 sama dengan 1,60. Nah, lalu kita urutkan data ini dari yang terkecil ke terbesar. Lalu setelah itu kita akan mencari data terkecilnya dan data terbesarnya untuk mencari jangkauan. Nah, untuk mencari jangkauan, data terbesar dikurangi data terkecil sama dengan 45. Lalu kita mencari banyak kelas. 1 plus 3,3 log 40 sama dengan 1 plus 3,3 dikali 1,60. Nah, karena sudah diketahui log 40 nya, kita tinggal masukin saja. Nah, sehingga didapatkan 6,29. Nah, lalu kita mencari panjang kelas, yaitu jangkauan per banyak kelas sama dengan 45 per 6 sama dengan 7,5. Nah, di sini kita akan membuat tabel frekuensinya, tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini kita akan mencari nilai frekuensinya, titik tengah, dan FI dikali XI untuk mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan FI kali XI per FI. Nah, sehingga didapatkan 59,3. Lalu lanjut pada nomor 2. Di sini nilai rata-rata dan median dari data yang disajikan dalam histogram adalah. Nah, di sini sebenarnya ada histogramnya. Tapi saya akan langsung menulis tabelnya. Dari histogram dirubah menjadi sebuah tabel. Nah, pertama-tama kita lihat dulu apa yang akan kita cari. Di sini kita akan mencari rata-rata dan median. Setelah itu kita akan menentukan apa saja yang perlu kita sediakan pada tabel. Nah, seperti frekuensi kumulatif, titik tengah, dan FI dikalikan XI untuk mencari rata-rata dan median. Nah, sehingga rata-rata didapatkan 67,725. Lalu untuk mencari letak median digunakan cara 1/2 n atau 1/240 sama dengan 20. Lalu kita masukkan MO sama dengan L plus setengah N dikurang FK dikali P per FM. Nah, sehingga dimasukkan 59,5. Oh, by the way, di sini kita mendapatkan mediannya itu di 60 sampai 66, sehingga L itu merupakan mohon maaf saya lupa apa namanya ya, tapi di sini kita akan menulis 59,5. Contohnya semisal 67, kita tulis 66,5 seperti itu. Lalu dimasukkan setengah N itu didapatkan 20, tinggal dimasukkan dikurang FK lalu dikalikan P per FM, sehingga didapatkan 59,5 plus 7 sama dengan 66,5. Nah, lanjut pada nomor 3. Di sini kita akan ditanyakan nilai rata-rata dan modus dari data adalah dari data histogram. Nah, histogramnya juga sebenarnya ada, tapi saya akan langsungkan saja untuk menulis tabel yang diperlukan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita harus melihat apa saja yang harus kita cari, rata-rata dan modus. Sama seperti tabel yang tadi, untuk mencari rata-rata dan modus kita memerlukan frekuensi titik tengah dan FI dikalikan XI, sehingga rata-rata sama dengan FI kali XI per FI sama dengan 2132,5 per 35 sama dengan 60,92 sekian. Lalu untuk mencari modus sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Nah, lalu didapatkan by the way, di sini
modus itu merupakan frekuensi terbesar yaitu 10. Untuk mencari D1 dan D2 itu dari 10 dikurang 8 dan 10 dikurang 6, sehingga D1 didapatkan 2 dan D2 didapatkan 4. Lalu dikalikan 6 sama dengan 60,5 plus 2,0 sama dengan 62,5. Lalu lanjut pada nomor 4, mohon maaf. Di sini ditanyakan tentukan kuartil bawah dan atas. Nah, kuartil bawahnya itu Q1 dan kuartil atasnya itu Q3. Untuk menentukan letak kuartil, kita memerlukan seperempat untuk Q1 yaitu seperempat 40 sama dengan 10. Untuk Q3 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Lalu kita dapatkan letak dari kuartilnya. Maksudnya 10 ini maksudnya yang mencakup dari 10 dan mencakup 30, yaitu 32 dan 13. Nah, di sini lalu kita masukkan Q1 sama dengan L plus 1/4 N dikurang FK dikalikan P per F1, sehingga didapatkan nilai 47. Nah, untuk Q3 sama dengan L plus 3/4 N dikurang FK per F1 dikalikan P, sehingga didapatkan 58,25. Nah, mari lanjut pada nomor 5. Kita di sini ditanyakan desil dan persentil. Desil 3 dan persentil 70. Nah, untuk mencari desil yaitu digunakan rumus per 10 dikalikan N atau D3 sama dengan 3/10 dikalikan 40 sama dengan 12. Untuk persentil kita menggunakan per 100. Nah, sehingga P70 sama dengan 70/100 dikalikan 40 sama dengan 28. Nah, di sini untuk mencari D3 kita tinggal memasukkan rumusnya sehingga mendapatkan 48,66. Untuk persentilnya sama seperti desilnya, kita memasukkan nilainya sehingga mendapatkan 57. Nah, lanjut pada nomor 6. Di sini kita ditanyakan simpangan kuartilnya. Nah, simpangan kuartil itu didapatkan dari setengah H atau setengah dikalikan Q3 kuartil 3 dikurang kuartil 1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, di sini seperti biasa untuk mencari kuartil kita menggunakan cara seperempat, yaitu Q1 sama dengan 1/4 dikalikan 40 sama dengan 10, Q3 sama dengan 3/4 dikalikan 40 sama dengan 30. Lalu kita masukkan rumus angka-angkanya sehingga mendapatkan 31,78 dan Q3 nya kita dapatkan 45,5. Nah, di sini kita akan mencari simpangan kuartilnya dengan cara tadi setengah dikalikan Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah 45,5 dikurang 31,78 sehingga mendapatkan 6,8571 sekian. Nah, lalu lanjut pada nomor 5. Kita ditanyakan di sini simpangan rata-ratanya. Nah, kita tulis dulu apa yang diperlukan untuk menjawab simpangan rata-rata. Saya sarankan kalian mengingat dulu apa rumus dari simpangan rata-rata sehingga kalian lebih mudah untuk menentukan apa saja isi dari tabel kalian. Nah, seperti saya pada ulangan sebelumnya, saya membuat dulu rumusnya, lalu saya akan mendapatkan apa saja yang akan saya perlukan untuk mengerjakan soal ini. Nah, sehingga saya mendapatkan semua nilai ini. Untuk menentukan nilai rata-rata menggunakan rumus seperti biasa, yaitu FI dikalikan XI per FI sama dengan 38,75. Nah, untuk mencari simpangan rata-ratanya yaitu rumusnya FI mutlak XI dikurang rata-rata mutlak per FI sama dengan 303/40 sama dengan
7,57 sekian. Lalu lanjut pada nomor 8. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, lebih mudah untuk menentukan isi dari tabel. Yaitu dengan melihat dulu apa saja yang diperlukan pada rumus. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita pada nomor 8 disuruh menentukan nilai rata-rata dan nilai dari ragam S kuadrat. Nah, untuk mengerjakan kita memerlukan rumus X rata-rata sama dengan FI kali XI per FI sama dengan 38,75. Untuk rumus ragam kita menggunakan FI dikalikan XI dikurang rata-rata kuadrat per FI sama dengan 80,43 sekian. Nah, pada nomor 9, suatu data mempunyai rata-rata 16 dan jangkauan 5. Setiap nilai dalam data dikalikan dengan 2, lalu dikurangi 4 sehingga diperoleh data baru. Tentukan nilai data baru tersebut. Nah, saya menggunakan cara tidak formal. Perhatikan, karena rata-rata bernilai 16, bisa dibuat data yang sama, yaitu 16. Kemudian setiap nilai dalam data dikalikan dengan 2, lalu dikurangi 4 sehingga 16 kali 2 dikurang 4 sama dengan 28. Nah, lalu pada nomor 10, simpangan baku data 8, 7, 10, 12, 9, 4, 6 adalah, nah, kita menggunakan yang pertama-tama kita mencari rata-rata untuk memenuhi rumus simpangan baku dengan cara 8 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 4 tambah 6 per jumlah data itu 7 sama dengan 56 per 7 sama dengan 8. Lalu kita menentukan simpangan bakunya, yaitu S sama dengan akar FI dikalikan XI dikurang rata-rata kuadrat per FI sehingga didapatkan nilai akar 6. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak salah kata dan sekiranya keliru, saya ucapkan mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.